Itu berarti 4 tahun yang lalu bukan? Iya. That was kita persahabatannya sudah segitu lamanya ya. Ya, pertama kali ketemu sama Demi Bumi, sama Jas juga itu di sebuah bazar yang memang aku juga pada saat itu juga ikutan bazar itu juga. Yeah. Terus tapi di situ tuh aku kayak tertarik dan pas kan waktu itu bawa anak-anak juga kan, jadi ngasih tahu produknya bahwa ih ada loh produk yang ramah lingkungan gitu kan, jadi benar-benar ya udah edukasi ya buat itu sekalian pelajaran banget, sekolah. banget. Jadi kayak look ini kita bisa kurangin plastik dengan pakai ini. Jadi Nah seneng banget waktu datang ke tempat kamu tuh kayak jadi sekalian edukasi buat anak-anak gitu. Jadi ya udah kayak ngasih tahu si sponge-nya juga gitu. Ini tuh alami loh, ini ada this is God given gitu, lupa ini dari ada pohonnya gitu. Jadi bener-bener edukasi dan menyenangkan banget gitu buat mereka juga, buat aku juga. Sebenarnya aku tahunya kan 2019 waktu mau ngajakin kerjasama untuk Jakarta Ink Festival. Dan waktu itu masih tahunya Demi Bumi sebagai produk yang kayak eco dan lucu. Akhirnya waktu itu lebih ke lucunya karena aku sendiri nggak tahu bahwa aku secara tidak sadar sudah menjalani beberapa dalam lifestyle tuh sesuatu yang cukup eco. Tapi waktu itu kan kalian bikin sesuatu yang kayak apa namanya buat nutup wadah Habis Slice Food Trap, waktu itu kita bikin waktu itu kita bikin workshopnya kan. Lebih ke tempat lucu juga ternyata produknya macam-macam. Dan akhirnya pas ngobrol tahu bahwa kalian itu upcycling dari beberapa produk dijadiin sesuatu lagi. Ini bisa buat wadah ini buat tempat kayak tas kecil. Itu jadi yang lucu juga ya mereka yang membuat hal-hal ini dari yang memang beneran kebuang di tempat lain gitu. Terus akhirnya mulai pernah memakai beberapa dan jadi ngerasa this is fun gitu. Hal yang kadang-kadang soalnya ada orang yang membuat produk-produk seperti ini tapi dari bahan baru. Iya. Tapi karena konsep upcycle ini buatku waktu itu masih sangat baru kan, kita tahunya selama ini selalu recycle. Iya, So, benar. what is upcycle? Terus pas mulai tahu dan aku follow kalian kan banyak banget informasi tentang ini loh yang kalian bisa lakukan dan mulai menerapkan. Jadinya kayak ini adalah jenama favoritku karena ngajarin aku banyak hal, bukan cuma tentang produknya aja. Oke. Gue agak-agak samar, tapi gue paling ingat gue ikut workshop itu di Gandaria City di satu acara. Gue ingat gue ikutan bikin beeswax itu yang ternyata itu buat nge-wrap Makanan supaya nggak pakai cling wrap. Betul, terus ternyata itu bisa dicuci berulang-ulang ya kan. Dan itu canggih banget. Terus kan gue mendengarkan penjelasan lo tuh abis itu tentang lo kasih gue akhirnya kita beli dan kita interview kan, interview radio kan. Jaring itu kalau belanja buah, sayur pakai jaring itu sama silikon ziplock, tapi dulu masih susah tuh nariknya. Masih zip banget itu. Dan itu sih gue suka banget ya, itu sering gue bawa-bawa karena nggak makan tempat kan, terus bisa dicuci. Plus gue juga waktu itu lagi berusaha mengurangi penggunaan plastik. Gitu, jadi makanya gue seneng banget sama produk. Buat naik sepeda. Benar, produk-produk lo itu gitu. Yang sekarang makin banyak ya. Gokil. Udah hampir 200 loh. Gila, 200 item. Hampir 200. Ding, serius? Yes. Udah Tanpa disadarin ya. Ini juga yang buat cuci piring. Lufa. Oyong Oyong yang dikeringin. Terus sikat gigi. Dulu udah ada juga kan? Kalau seingat gue ya awal-awal. Sikat gigi bambu. Iya, sikat gigi bambu. Lerak gue amazed juga sama penjelasan lo soal buah jadi sabun sama sabun itu busa itu ada partikel plastik. Iya, banyak sabun-sabun yang kita udah biasa pakai di rumah tuh kalau misalnya kita baca ingredientnya atau kandungannya tuh ternyata mengandung mikroplastik. Makanya gue kaget sih itu begitu lo menjelaskan itu, what really itu kan busa gitu. Iya. Dan lo ngasih lihat kalau dikumpulin tuh bisa segini gitu. Kita berpikir plastik ya, Jas. Plastik Gitu secara fisik plastik, tapi ternyata apa yang kita pakai sehari-hari mulai dari sabun, makanan juga tercemar gitu. Jadi itu sih. Sama gue inget amazed sekali penjelasan lo waktu awal-awal kalau dulu di rumah bekas-bekas makanan kemasan kayak snack lo cuci dulu, dikeringin, dibalik, terus kalau udah kering baru dikumpulin, baru dibuangin, baru dipilah gitu. Itu gue sampai
what really gitu Dan kan. lu akhirnya Gue melakukan di itu, gue melakukan kos-kosannya? itu melakukan dari rumah, dari Iya. zaman rumah juga udah melakukan itu gitu. So ya itu sih lumayan impactful gitu. Iya. Banyak sih, yang pasti sekarang kita kalau kemana-mana juga udah pakai utensil sendiri. Terus udah gitu penggunaan si tempat yang silikon itu untuk kalau kita take away. Terus juga apa namanya, produk-produk lain, tawas ya kan, itu buat anak-anak yang lagi tumbuh. Halo. Menurut Mbak itu efektif? Very. Aneh gak? Apa? Pas pertama kali nyoba, maksudnya batu bisa kayak bikin badan kita nggak bau, nggak keringetan tuh aneh nggak gitu? Jadi gini, aku tuh memang sebenarnya pengguna tawas, tapi kan nggak pernah ada yang bentuknya seperti yang dibuat sama Demi Bumi, which is like square dan mulus gitu. Biasanya Iya. tawas itu yang bentuk kayak kristal-kristal Bener, gitu. dari batu asli Iya, ya. udah gitu dimasukin ke air, terus airnya Iya, ditepak-tepak iya, gitu iya. kan. Cuman kan maksud aku kurang indah dan kurang cantik Iya. dan juga kayak higienisnya juga nggak ngerti juga Iya. sebenarnya gitu kan. Nah makanya begitu dikeluarin sama Demi Bumi terus kayak oh my god, this is brilliant, bentuknya enak, terus udah gitu packagingnya juga bagus. Jadi dan kalau pengen beli juga tinggal isi ulang lagi, Iya. saya udah ada tempatnya gitu kan. Jadi I love it. Sesuatu yang Nat taunya baru tahu dari Demi Bumi adalah lerat. Itu amazing banget karena buat Nat tuh kayak kok ada Dan sih? itu asalnya Indonesia. Indonesia itu paling banyak penghasil leraknya. Indonesia dan India. Klep-klep nggak sih? Klep-klep banget, Dan klep-klep banget. kita tuh udah ekspor lerak banyak loh dari Indonesia keluar. Jadi sayang banget nggak sih Iya. pas aku belajar tentang lerak itu kitanya sendiri nggak diedukasi. Makanya Nah Iya. bilang Nah baru tahu lerak itu dari Demi Bumi. So I thank you for actually nyebarin ini semua dan kita jadi tahu. Iya. Karena Nah begitu udah dari semenjak kita ketemu ini apa sih gitu, terus yang, itu sabun Mbak gitu. Gimana cara gunainnya gitu. Dan begitu dipakai tuh kayak "Hah, kok bisa jadi sabun Dan ada busanya. ada busanya yang selama ini ibu-ibu pada nanyain kan gitu. Emang kalau pakai itu busanya ada Ya, walaupun tidak berkelimpahan, dan tapi emang nggak perlu, ngebersihin yang penting kan bersihnya. dan alami. Iya. Yang paling penting. Iya, Yang betul. penting juga nggak nyampah. Betul. Packagingnya. Iya. Karena dari buah aslinya. Yang paling sering kepake sebenarnya ada yang kayak cooler bag buat belanja. Karena kalau misalnya belanja macam-macam yang dingin, kan aku biasanya naik sepeda, kalau nggak misalnya dibawa jalan, jadi perlu untuk ngejaga suhu. Terus itu ada juga yang kayak tempat dari silikon, itu juga kalau buat beli daging, buat beli segala macam. Itu dulu aku selalu mikir susah banget menghilangkan kehidupanku dengan plastik sekali pakai, karena kalau kita Iya. supermarket itu adalah hal yang udah paling, ini mau ambil ayam mau apa itu udah ada. Iya. Begitu sekarang aku kemana-mana bawa yang pakai silikon itu jadi yang this is something yang ternyata beneran bisa kepake. Terus juga kantong-kantong untuk belanja sayur yang kayak jala-jala itu Iya, itu ya paling kepake. Dan yang terakhir yang aku pikir selama ini nggak perlu butuh, tapi begitu dikasih kayak ternyata ini kepake banget adalah laundry bag. Iya. Jadi Dan itu kita upcycle dari sampah. iya, Dari sampah tirai jendela. itu juga menarik kayak gini. Kalau selama ini kan aku harus berusaha banget jelas sama orangnya kayak nggak usah dikasih, kan selalu kalau pakai laundry udah di pack. Iya. Itu ngasih tahu mereka tuh sulit banget, tapi Iya. dengan adanya Instagram Demi Bumi suka ngasih tahu ini tips-tips gimana sih kalau Caranya. kita order misalnya dari toko online dan harus menyampaikan pesan bahwa nggak usah dikasih wrap banyak-banyak, pokoknya semini mungkin. Ternyata begitu kita mulai rajin, mereka juga udah tahu bahwa ini si pelanggan yang ini bawel banget, Iya. bawel banget. Tapi nggak emang mau harus plastik. bawel. Tapi ternyata jadi senang karena Iya. kan aku juga aku masih tinggal di tempat kos. Aku berusaha untuk mengatur semua sampah-sampah Iya. teman-teman untuk ini yang kering dipisahin, nanti Iya. aku kirim ke waste management gitu kan. Dan karena ngumpulin sampah teman-teman yang banyak banget, mulai keganggu kan kalau ya ampun sampahnya banyak banget sih, bukan sampah aku. Iya. Makanya dalam keseharian pun ketika kita beli sesuatu kita meminimalisir sampah. Jadi bukan lagi kita nggak mau pakai plastik sekali pakai, Iya. cuma jumlahnya mau kertas kayak mau apapun seminim mungkin. Benar. Gue lagi mulai, kan lo punya lunchbox itu tuh. Ya, lunchbox yang upcycle dari saset kopi. Nah, itu sih berguna banget buat gue, terutama yang suka naik sepeda, touring, jadi nggak makan tempat Iya. gitu Ya, sih. jadi ternyata semua sampah bisa dialihfungsikan menjadi pengganti plastik juga Yes, gitu. yes.
banyak hal. Kita tuh udah hidup di masa yang nggak tentu dan nggak jelas banget ya. Pandemi kemarin tuh memberikan banyak banget pembelajaran gitu. Salah satunya sih sekarang dengan di momen yang seperti sekarang ini tuh banyak banget mengucapkan terima kasih gitu. Jadi terima kasih juga kayak kemarin juga mungkin pernah posting juga, terima kasih kepada para pemulung yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya not everyone can do, dan memang mungkin mereka melakukan ini karena mereka juga keperluan ekonomi mereka gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita juga bisa ngebantuin ya, karena gini, sampah itu akhirnya waktu datang ke tempat pembuangan sampah terakhir itu, yang mereka harus lakukan adalah benar-benar harus memilah sampah yang maksudnya apa yang sudah tercampur aduk dengan makanan, dengan waste lainnya kan. Ya liquid waste itu kan juga nggak bisa dicampurkan kan, yang mereka harus bersihin juga, harus bersihin, maksudnya liquid apa ya, yang dari Inggris kita atau segala macam gitu kan, tisu nggak bisa didaur ulang, nggak bisa didaur ulang gitu. Jadi makanya di situ tuh ngeliat banget langsung kayak wah ya, terima kasih banget ya untuk para pemulung, dan ada baiknya juga kita mencoba untuk setidak-tidaknya udah mencari tahu lah bank sampah tuh di mana sih. Benar banget. Kita biar tahu bahwa kita melakukan sesuatu dan membantu mereka juga gitu. Iya. Itu Ya banyak banget teman-teman yang nggak tahu bank sampah, dan menurut aku itu penting banget untuk diedukasi ya. Karena bank sampah itu kan sebetulnya kalau kita mau cari tahu di internet itu ada di sekitar rumah kita. Poin-poinnya itu jelas gitu. Jadi tinggal kitanya aktif aja untuk mencari tahu, sehingga semua sampah kita kan terolah karena mereka kirim ke pendaur ulang, bukan ditumpuk jadi gunungan sampah di TPA gitu kan. Kamu harus tahu ya, kasian banget. Itu adalah momen untuk kita, pembelajaran terbesar tuh adalah coba deh datang deh ke tempat pembuangan sampah, dan kebayang nggak sih hidup mereka tuh benar-benar ada di situ pagi siang sore malam, dan untuk memulungnya itu tuh mereka tidak mengenal waktu juga gitu. Karena Bahkan pembuangannya itu kadang-kadang risky juga loh. Jadi mereka tuh banyak yang terkeruk sama si truk-truk itu kan. Jadi kamu harus tahu bahwa they are doing a really risky job banget, karena satu ya kan mereka terekspos dengan segala Penyakit, virus dan penyakit di situ gitu, dan kedua juga benda tajam. dan ditambah lagi juga truk itu kan mundur suka ya nggak lihat orang, mereka juga si eskavator itu ya gitu, eskavator mundur aja karena kan eskavator nggak ada spion juga gitu. Jadi banyak banget accident yang happens yang mereka alamin gitu, kayak ke tabrak eskavator atau mungkin juga tertimbun sampah longsor. Ada orang yang memang lebih harus menghadapi hal-hal yang lebih serius lagi, dan yang pokoknya kita orang itu peduli sama sampah. Betul. Mereka melihat sampah itu sebagai uang. Kita yang nyampah buang aja begitu aja gitu. Maksudnya at least kan kita bisa pilahin atau kita kasih ke pemulung, mereka hidup lebih baik. Yang kita harus lakukan cuman milahin rumah, milahin dan selalu bersihin itu sampah kan tinggal kita. kasih instruksi ke orang rumah aja gitu kan. Kayak aku sekarang gitu, kalau misalnya ada botol shampoo apa segala macam, anak-anak itu udah habis, udah dibersihin belum gitu. Oh iya, forgot, keluarin, masuk, terus gitu kocok udah kok mau, udah nggak ada gitu. Jadi itu little education for our kids yang untuk lebih menghargai bumi juga lagi, untuk tanggung jawab sama sampah yang setiap kali kita hasilkan. Ya sistem juga menurut aku penting banget ya di rumah, kayak bikin kode-kode pemilahan sampah kita. Aku yang belajar banyak nih sama dia, gila. Aku tuh ngeliat Instagram dia tuh kayak banyak banget yang dikerjain ini penting banget. Ya tapi kan walaupun kita belum kerjain tapi udah masuk ke sini dulu nggak sih? Ya, tapi belum setahap tempe yang kamu buat macam-macam biji itu ya. Aku langsung kayak wah ini luar biasa. Aku tuh pengen banget mampir ke rumah dia dimasakin tuh. Mau. Okay, next ya. Nanti kita bikin sesi harus makan-makan. Yay! Appreciate things in life. Ya, jadi benar-benar kayak sometimes kita mendapatkan hal tuh dengan alhamdulillah ada yang perlu usaha, ada yang dapat hal tuh dengan mudah. Ya, tapi maksudnya kembali lagi kita tuh hidup tuh kayak roda berputar gitu. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Jadi mumpung kita lagi ada di posisi yang nyaman gitu, Mbak, bagaimana kalau kita juga bisa memberikan kenyamanan itu kepada orang lain juga. Benar. Kalau yang mungkin bisa aku bagiin ke teman-teman kan, kalau misalnya ke supermarket gitu tuh, kalau orang-orang healingnya pergi kemana-mana, aku tuh ke supermarket. Paling suka masukin barang ke troli, cuma
akhirnya sering banget mikir ini aku cuma pengen atau beneran perlu. Kalau beneran perlu baru beneran beli, kalau enggak aku balikin lagi. Yang sering terjadi pasti sama ibu-ibu teman-teman di rumah tuh barang-barang bahan pangan yang menumpuk di kulkas. Akhirnya setiap aku pulang dari supermarket itu aku udah masukin daftar aku tempel di kulkas. Jadi mungkin itu bisa dijadiin pikiran apa yang bisa ditempel di kulkas, daftar belanjaan yang nanti kita bisa pindahin nih. Ini bahan-bahannya tapi hari Senin sampai Minggu ini dimasak di hari Senin, ini dimasak hari Rabu, ini dimasak hari Rabu. Jadi kita akan habisin ini dulu sebelum nantinya kita mau belanja lagi. Jadi buat aku manajemen dapur, manajemen kulkas itu jadi salah satu yang penting banget. Daftar belanja ya. Iya, jangan sampai kita jadi cuma kayak nyimpen. Ingat kalau Jangan impulsif. Beli sayur itu ketahanannya berapa lama. Ini beda kan, nggak semua orang punya kebun di atas rumah kayak kamu ya. Nah, ada orang-orang yang harus belanja dan itu harus mikirin banget karena kadang-kadang kita juga tergoda dengan ini buy one get one. Buy one get one oke, lo minum atau lo makan atau enggak. Kalau enggak nggak usah jadi se-impulsif itu untuk memaksakan belanja. Gue kan awalnya berusaha untuk lebih environment friendly lah, lebih memperhatikan lingkungan, tidak membuang sampah. Kalau tidak membuang sampah dari dulu, gue dari kecil nggak pernah buang sampah sembarangan. I can make sure. Dari dulu nyokap gue pasti selalu marah kalau buka jendela terus buang sampah di pas gitu. Gue pun jijik gitu. Setelah gue mulai mau kemana-mana naik sepeda itu, gue jadi mengurangi tuh kayak penggunaan plastik, terus gue bawa sendok garpu sendiri mana-mana, bawa lunchbox, bawa tumbler gitu, karena kan kalau naik sepeda ya lo udah ada bidonnya juga gitu. Ya bahwa itu sangat, gue mulai memperhatikan itulah. Terus sampah juga mulai dipilah-pilih di rumah, dicuci gitu. Itu sih yang paling gampang yang terpengaruh ya itu sih, si Ziploc itu sih gitu. Ziploc itu mereka banyak yang tertarik sama si Ziploc itu. Sama pada bawa tumbler, jadi itu makin banyak tuh yang buat tumbler. Bahkan di festival yang kebetulan gue bekerja saat ini di Synchronize, kami menyediakan itu water station dari tahun 2019 kan, jadi lo silakan buat tumbler. Keren banget sih kemarin gue pas lagi sendiri. refill air di sana juga banyak yang pakai bekas minuman dari kaleng, dari air mineral yang botol plastik mereka pakai buat refill juga. Dan menurut gue itu bagus banget sih. Maksudnya refill itu bisa pakai anything yang mereka punya. Atau bawa dari rumah sih, karena kita ngasih tahu kalau bisa kalian bawa tumbler gitu dari rumah, dan itu terjadi. Dan banyak banget, gue lihat banyak banget yang bawa tumbler. Benar, banyak memang kita udah himbau dari awal. Itu salah satu campaign dan kita. Dan menurut gue itu pertama kali event musik yang bawa tumbler itu adalah Synchronize waktu itu ya. Iya, dari 2019. Mulai dari lu, terus akhirnya sekarang mulai event-event lain juga pada mulai begitu. Gue nggak tahu, emang ya? Mulai, iya. Wow, awesome dong. Jadi lu sebetulnya dengan gerakan lu itu mempengaruhi banyak event-event lain. Gitu. Jadi itu bagus banget. Jadi apapun yang kita lakukan ya udah kita lakukan, kita nggak usah peduli orang lain, tapi ternyata berpengaruh juga gitu. Ya bagus kalau gitu ya. Bagus banget. Alhamdulillah kalau gitu ya. Mudah-mudahan itu baru sebagian kecil lah yang kita lakukan. Di kantor ini lagi mau bikin sama kayak di water station di Kemayoran. Kita akan coba kita tidak menggunakan air kemasan lagi. Jadi kita mau bikin tap water di sini. Iya, nggak pakai air galon. Jadi langsung dari tap waternya difilter. Ternyata lama banget ya, harus diuji lab dulu. Iya. Beberapa pasti. kali airnya mungkin apa enggak segala, gitu. Gitu sih. Nah, ini lagi pengujian lab di sini. Gitu. Pribadi sih kalau aku kalau ini ya. Jadi gini, Indonesia ini kan alamnya luar biasa ya. Nah, aku tuh lagi berpikir kayak demi bumi boleh nggak sih bikin kayak setidaknya kosmetik yang kepakai semua, kayak misalnya itu produk aja tapi bisa dipakai untuk para perempuan gitu, buat on the go makeup. Let's say kayak misalnya satu produk dengan warna yang neutral bisa dipakai buat lipstick, buat blush on, and then buat eyeshadow. Itu udah aku pikirin sebetulnya. Itu penting banget karena satu, aku percaya packagingnya The Bumi pasti udah dipikirin banget dan bisa di refill lagi. Dan sebenarnya kan perempuan itu aja ya yang dibutuhin, salah satunya on the go makeup tuh bener-bener cuma lipstick, blush on, and eyeshadow. That's it. Tapi kalau kita lagi buru-buru yang penting nggak kelihatan kayak baru tidur banget gitu kan. ada
ada sedikit gitu merona dan bisa diedukasi bahwa ini tuh alami. Ya. Dan yang aku sangat percaya sama Demi Bumi tuh maksudnya semua produknya tuh kan alami ya. Jadi kayak ini pun bisa loh dari bahan-bahan alami. Dan di kita juga banyak bersahabat dengan suku-suku adat. Menurut aku itu penting banget ya untuk edukasi teman-teman untuk pergi ke suku-suku adat kita, karena di situ sebenarnya kita jadi bisa tahu produk alami apa yang mereka pakai dan kita nih orang kota juga bisa pakai sebetulnya. Ya kayak ya kan bedak dingin tuh kan dari dulu kan dipakai dan natural ingredients banget Ya banyak banget produk-produk nenek kita yang hilang sebetulnya. Bener. Ya Jadi sebetulnya itu banyak yang natural yang memang berasal dari apa yang kita punya, Indonesia punya gitu tuh, kan. Indonesia tuh kaya banget kok dan Nah percaya maksudnya Demi Bumi bisa mengolah terus kayak gitu juga mempackagingkan dengan ya tidak sesuatu yang akhirnya penggunaan berlebihan plastik lalala gitu jadi sekali pakai buang. Ya. Thank you Nah. I trust you. So, So- ya. Tanya produk apa? I don't know, masa iya mobil gitu disebut. Demi Bumi bikin mobil gimana? Buat Mobil pakai sampah listrik sama plastik ya. Mobil pakai sampah mobil yang nggak kepake gitu di recycle. I don't know I gitu. wish ya. Iya kan? beneran. Gue nggak tahu. Jadi menurut gue udah terlalu cukup terpesona sama gerakan Demi Bumi ini gitu karena ya nggak gue mikirnya malah pikiran aja bikin beginian ya. Yang menarik dari menurut gue tentang di Bumi seperti yang lo bilang, lo bikin sesuatu yang dipakai sehari-hari, Benar. bukan Tren atau dan fashion. ya itu dia, karena kan ada lah produk-produk yang di upcycle tapi emang ada produk fashion, bukannya jelek mereka tapi kan itu jadinya apa ya beda fungsi, ya. fungsi, Kan. beda visi juga akhirnya gitu sih. Dan Apalagi kita bisa mengolah sampah ya. yes dan sebenarnya kan apa yang lo lakukan semuanya ada beberapa yang bisa dilakukan sendiri kan. Benar. Lo bisa kok bikin sendiri. Benar. Dan Demi Bumi nggak pelit untuk ngasih ilmunya gitu, Benar. untuk membuat itu di Ya. Instagramnya ada, Ya. right? Ya. Gitu loh gitu.